Mak itu bisa dibilang orang bisa disebut orang serba bisa. Nah, mohon maaf sekali kalau saya. Nah, itu yang ilmu yang mak kuasai atau yang ilmu yang mak miliki sampai saat ini itu ilmu apa aja gitu? Kajayaan, kebedasan, beraja musti, beraja musti ya. Kena tanah kalau mati 40 hari enggak sempurna bisa. Kalau ilmu kejayaan itu kalau misalkan pengasihan termasuk. Iya. Misalnya pengen punya cepat jodoh, pengen muka Iya, iya benar. pengen muka terlihat ganteng, terlihat cantik bisa berarti mak? Iya. Oh. Tapi mandinya jam 1 malam. Katanya mak bisa komunikasi atau bisa ngobrol dengan orang yang sudah meninggal. Itu ceritanya bagaimana mak? Kalau bisa jangan disebutkan namanya gitu kalau. Iya. Datang ke sini, tolong katanya. Nama emak lagi kecil dipanggil sama dia. Nir katanya, aku nggak ada salin. Ini baju saya yang putih udah kotor, tanah merah. Tolong kasih tahu anak saya minta baju buat salin. Ngobrol yang meninggal itu. Tapi suruh masuk ke dalam nggak bisa dia. Berdiri aja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya kembali berkunjung ke rumahnya Mak Isoh atau Mauun ya. Kalau di sini lebih dikenal dengan Mauun karena banyaknya sekali yang inbox atau yang DM. Kita akan nge-review lagi atau akan bersilaturahmi kembali ke Mauun. Yang mana Mauun ini umurnya udah 100 tahun lebih dan bisa disebut juga dengan orang spiritual, orang yang mempunyai ilmu kesaktian. Itu ditandai dengan banyaknya orang yang entah itu berobat ke sini, berkunjung ke sini. Dan yang paling menariknya, Mauun ini pernah gempar di desa ini. Itu badannya pernah bersisik atau berubah menjadi kayak ular ya. Dan mungkin teman-teman yang penasaran dengan kisahnya mungkin bisa dilihat dulu video sebelumnya. Kita juga pernah berkunjung ke Mauun. Itu dia menceritakan kronologi beliau pernah berubah menjadi sosok ular. Nah, di video kali ini kita akan lebih dalam menggali informasi tentang Mauun. Dan Mauun ini ternyata dia selain orang spiritual, dia juga sering memandikan jenazah. Dan pengalamannya selama memandikan jenazah, dia pernah atau bisa bicara atau pernah komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Benar dan tidaknya mungkin kalau di kita itu lebih ke jin korin ya. Nah, biar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan tuntas. Saya doakan bagi teman-teman semua yang setia nonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Allah permudah segala urusan teman-teman semua. Allah limpahkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat video Mauun ini, bisa teman-teman lihat Mauun ini emang rumahnya jauh terpencil dari pemukiman warga. Dan untuk mencapai rumahnya tidak bisa pakai kendaraan roda 2 ya. Tuh, rumah Mauun itu berada di sebelah sana. Kalau untuk jalan raya tuh sebelah situ tuh. Dan kita parkir kendaraan di perkampungan di sebelah sana. Jadi dari sana ke sini kita hanya bisa jalan kaki. Dan itu jaraknya kalau dari menit mungkin ada 15 menit ya. Kalau untuk jarak mungkin ada 1 kilo lebih lah. Nah, ini jalannya hanya melewati seperti ini. Sebetulnya kalau dari jalan raya itu sebelah sana tuh bisa saja, cuman jalannya ini melalui pesawahan seperti ini turun naik. Jadi mungkin terlalu jauh lah. Jadi kalau untuk kendaraan biar jalannya rata ya melewati jalan susukan seperti ini teman-teman. Jadi kalau di video-video sebelumnya ada banyak yang menanyakan alamat. Itu ada yang saya cantumkan, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu saya nggak cantumkan karena permintaan dari narasumber. Itu dikarenakan karena ya faktor keamanan juga ya, takutnya ada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau yang ini mungkin karena banyak yang membutuhkan dan Mauunnya juga membolehkan, ini tepatnya di desa Cimenga ya.
Kalau udah di desa Cimenga, tanya aja itu Maun atau Mak Isoh. Itu orang-orang udah pada tahu, dan Mak Isoh ini udah terkenal ya. Banyak yang kesini juga yang minta disyariatkan menggunakan jodoh dan lain-lain. Nah, ini jalannya seperti ini. Oh, ini ada ketemu sama orang nih. Aduh Kang, habis dari mana? Dari Curug. Oh, dari Curug. Oh, maaf. Bentar Kang. Enggak. Nah, di sini juga katanya ada curug ya. Oh, masya Allah. Kang, Ya, habis dari mana ini? dari proyek Kang. Oh, ada proyek. Ada Oh, proyek apa? PAM, air minum. oh bukan rekreasi nih. Bukan. Ini saya mau ke rumah yang di situ. Akang tahu nggak? Oh, Kang tahu tuh yang pribumi yang depan. Oh, Ada makasih. orang. Oh ya, Rumah. makasih Kang ya. Siap. Masya Allah. Oke. Ini tadi barusan ada orang lewat, ada proyek juga. Mungkin itu orang-orang pemerintah, orang-orang birokrat ya. Tadi saya kirain habis dari Maun ya. Masya Allah. Jadi emang kalau di sini jalannya seperti ini kan. Pul sampai rumah narasumber, sampai rumah Mak Aiso jalannya seperti ini. Cuma kalau kita bikin jembatan dari jalan raya tuh dekat sebetulnya gitu, cuman ya berhubung ke bawah, ke atas lagi jadi jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya perjalanan dari sana biar nanti teman-teman yang kalau yang ingin berkunjung ke sini ya ini jangan malam hari ya, mesti siang hari. Kalau malam hari takutnya kesasar, terus nggak tahu medan juga, jadi bahaya. Tuh. Jadi disarankan siang hari dan perjalanan seperti ini. Jadi motor hanya bisa sampai pemukiman warga. Alhamdulillah tuh. Ini saya udah duluan. Oh, ini rumahnya. Alhamdulillah ada emaknya. Aduh, alhamdulillah. Aduh, kita kembali lagi ke sini. Assalamualaikum, Mak. Aduh, capek juga ya, Bang. Aduh, gimana, Bang? Capek ya, jauh? Lumayan. Masya Allah. Ma, minal aidin. Assalamualaikum. Salam, Aduh, alhamdulillah. Minal aidin, Ma. Aduh, mohon maaf lahir dan batin. Sehat, Mak? Iku yang terus gak diputih. Oh, terus Garuda Putra. Mak, abdi teh yang istirahat lah, capek. Mangga. Bari ngantosan itu rencangan di deui. Mangga. Oh, kakaran ya, Mak. Tuh, teman-teman, jadi ini Mak hanya tinggal sendiri di sini tuh. Masya Allah. Incu ya, aduh. Ipo itu ka dia, Mak? Kamari yang basal lebaran kadengan. Itu orang bawa di dia teh alimun sertamu tis mudah. Saya pengen istirahat terlebih dahulu. Ada ngopi tadi. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama rekan-rekan kembali bersilaturahmi ke Mak Isah atau Mauun ya, Mak. Nuhun. Nah, dan ini kebetulan juga masih di momen Lebaran, jadi nggak ada salahnya kita sambil silaturahmi dan meminta mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan menyinggung bahwa emak itu di video-video sebelumnya orang yang pernah berubah atau pernah bersisik mirip dengan ular ya. Sekujur tubuhnya itu penuh dengan sisik ya, Mak ya. Iya. Nah, dan Mak juga selain pernah berubah menjadi ular, Mak juga ternyata bisa disebut orang spiritual yang mempunyai banyak kelebihan, entah itu ilmu spiritual, mengobati orang dan berbagai keperluan. Mungkin teman-teman semua yang penasaran dengan kisah-kisah Mak Iso atau Mauun lebih dalam lagi bisa simak atau bisa scroll video-video sebelumnya di channel ini, di channel kita masing-masing. Nah, di video sekarang ternyata Mauun ini bisa atau bukan bisa ya. Jadi Mauun ini sering memandikan orang-orang yang sudah meninggal ya, Maya. Iya. Dan yang lebih menariknya kita akan simak bahwa Mak Iso pernah komunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, mungkin Mak sebelum kita ke inti pertanyaan, saya pengen nanya kabar Mak terlebih dahulu. Gimana Mak kabarnya sekarang? Sekarang Mak baik, Sehat. sehat, alhamdulillah.
Terus gimana kemarin lebarannya, ramai nggak di sini, Mak? Ya rame, Banyak cucu juga gitu ya. ya dari Jawa. Dari Jawa. Nah, kalau untuk sekarang, Mak, kan Mak ini terkenal dengan banyaknya orang yang meminta apa namanya syariat ya, atau pengobatan atau gimana gimana, sekarang banyak yang kesini nggak gitu? Ya ada Ada. ada 10 orang lah, Oh, tapi itu jauh sekali dari mana itu, Mak? dari Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengah. dari Kendal. Nah, itu kebanyakan orang yang kesini itu berkunjung itu yang meminta syariat apa sih keperluannya, kalau boleh tahu ini gitu? Buat itu jualan, Jualan. ya Asihan berarti. di toko yang enggak itu laku. Nah itu mereka tahu alamat emak dari mana, Mak? Itu kan yang saya lihat rumah emak ini jauh sekali dari pemukiman warga, bahkan tidak terlihat ya. Dan mungkin kalau orang melihat rumah emak itu kalau dari jalan raya seperti rumah biasa. Dan mereka pun pasti tidak mengira bahwasanya Mak Isa ini merupakan orang sakti. Itu taunya dari mana alamat rumah emak? Alamat rumah tahu dari YouTube katanya. Oh, dari YouTube. YouTube siapa itu? Arif. Yang nggak tahu, Oh. orangnya nggak dibilangin sama dia. Oh, berarti yang dari YouTube ada 10 orang yang sini. 20 20. 20 Masya orang. Allah. Ya, alhamdulillah ini banyaknya orang yang tertolong ya, Mak ya. Nah, selain mereka dari tadi yang disebutkan sama Ama minta untuk penglaris ya, berarti penglaris. Iya. Terus ada lagi nggak meminta apa gitu dari 20 orang tersebut? Ada yang dianya kerja dipecat, pengen diangkat lagi katanya. Ada, Berapa bulan kalau dari hari ini? paling seminggu. Seminggu. Seminggu berarti momen lebaran ya? Mungkin Kalau- keputusan masuk kerjanya Kalau saat-saat ini bulan mungkin. puasa nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak bisa. Kan semua lagi pada itu Diket. suci diikat. Oh, maksudnya gimana, Bang? Jadi kalau bulan puasa emang nggak bisa apa namanya semedi gitu? Ya, nggak bisa. Oh Kalau iya. maksa dia minta sama emaknya yang puasa. Habis lebaran tuh 3 hari 3 malam. Kemarin waktu puasa Kamis Kliwon nyimpen cowet emak katinggang ke cowet. Habis puasa. Habis puasa. Sama mohon maaf kalau misalkan saya menyinggung ini kan, Mak itu bisa dibilang orang bisa disebut orang serba bisa. Nah, mohon maaf sekali kalau saya. Nah, itu Mak, yang ilmu yang Mak kuasai atau yang ilmu yang Mak miliki sampai saat ini itu ilmu apa aja gitu? Kajayaan, kebedasan. Kalau ada yang diisi beraja musti, beraja musti ya. Kena tanah kalau mati 40 hari enggak sempurna bisa. Oh, jadi ilmu Braja Musti itu ilmu yang gimana sih, Mak, kalau boleh tahu? Beraja musti Ah, 40 hari sampai 3 tahun juga masih buleger. Enggak, maksudnya beraja Nggak bisa musti itu hancur. semacam ilmu kebal atau apa? Ilmu kebal mah ya nggak bisa dibacok. Nah, kalau beraja musti ilmu seperti apa? Beraja musti mah anak dikasih air tulang-tulang, kalau udah 40 hari juga nggak bisa pisah. Tulang-tulang tangan, kepala. Pancasona gitu atau gimana? Rawa rontek. Yang disebut anak tadi tuh. Pancasona. Iya. Oh. Nah, kayak begitu. Oh, jadi kalau orang yang mempunyai ilmu Braja Musti, Mak bisa ngubatin. Ya, Jadi kalau kan yang namanya yang Pancasona itu nggak bisa meninggal sempurna gitu ya. dimandiin pakai daun asem sama beras ketan hitam. Oh. Nanti hancur. Oh. Oh, berarti syaratnya dimandiin Daun asem. daun asem sama beras ketan Ketan hitam. hitam. Disuruh diminum atau dimandiin? Dimandiin. Kalau bisa 7 biji beras ketan hitamnya dimakan, ditelan. Biar keluar semua. Berarti Mas selain punya ilmu kejayaan, apa tadi itu namanya? Kebedasan. Kebedasan. Kebedasan dan juga Emak bisa mempunyai penangkal ilmu-ilmu sakti berarti ya.
Jadi kalau ada orang yang mempunyai ilmu kesaktian pengen sembuh bisa datang ke emak. Iya. Contoh mak, kalau ilmu kejajahan itu kalau misalkan pengasihan termasuk. Iya. Pengasihan pengen punya cepat jodoh, pengen muka Iya, iya benar. pengen muka terlihat ganteng, terlihat cantik bisa berarti mak. Iya. Oh, Tapi mandinya jam 1 malam. oh. Nggak bisa kalau nggak Jumat Kliwon mah, harus Jumat Kliwon. Berarti mak ini bisa disebut dengan ilmunya banyak sekali itu ya mak. Nggak bisa kalau nggak Jumat Kliwon mana. Oh jadi dikerjanya harus malam Jumat. Iya. Kalau ada cahaya kayak orang-orang. Nah mak, dengar-dengar tadi di belakang disinggung mak itu pernah kan sering memandikan orang yang meninggal ya atau jenazah ya. Nah katanya mak bisa komunikasi atau bisa ngobrol dengan orang yang sudah meninggal. Itu ceritanya bagaimana mak? Kalau bisa jangan disebutkan namanya gitu kalau. Iya. Ada. Minta salin baju. Mm-mm, 3 hari kemudian mau 3 malam ya. mm-mm. Datang ke sini. Tolong katanya. Nama emak lagi kecil dipanggil sama dia. Ah, Nama Nir katanya. mm-mm. Aku nggak ada salin. Ini baju saya yang putih udah kotor. Tanah merah. Tolong kasih tahu anak saya minta baju buat salin. Ngobrol yang meninggal itu. Tapi suruh masuk ke dalam nggak bisa dia. Berdiri aja di situ. Cuma sampai depan rumah. Iya. Terus sama emak jam 4 sebelum subuh lari ke sana. Ada 1,5 kilo jalan kaki. Bilang sama anaknya, kasihkan pakaian sama orang yang nggak punya. Apa sendal, tiung ke, kabaya, kain. Habis kayak mana mak katanya. Datang ke emak. Ini gini. Kalau minum makan mah tanggung jawab emak. K7 K3 matang puluh sampai 100 hari. Oh, jadi awalnya si jenazah tersebut dimandiin sama emak. Iya, Pas malam ketiga orangnya datang, Iya. korinya datang ke emak minta Iya. dikasih baju. iya. Tapi minum mah nggak minta, makan nggak minta. Cuma kan. minta ganti Iya, baju aja. Kan udah disuguh sama emak di sini ya, Mm-mm. udah komplit. Minta salin katanya. Nah itu artinya apa bang kalau misalkan arwah-arwah kayak gitu atau korinul kayak gitu minta salin itu artinya ke kita yang masih hidup itu apa? Haruskah kita ngasih baju ke mereka atau syariat aja? Kan anak ngasih sama emaknya ngewardonan itu bukan pakaian, uang ngasihnya. Ada yang 300, ada yang 500. Tapi sekarang bilang Menteri Agama dari Jakarta, biar miskin, biar enggak punya, biar orang kaya harus 500. Mentang-mentang orang itu datang ke sini minta salin. Nah itu setelah dikasih tahu ke keluarga yang meninggal itu apakah si salinnya tersebut atau pakaian tersebut dikasih ke orang disedakohin atau gimana? Dikasihkan sama orang yang nggak punya. Oh. Langsung diterima, dipakai sama dia. Sampai ke sekarang, 3 hari baru dicuci. Nih banyak pakaian di emak, dikasih sama emak 5 setel. Kalau kain mah nggak ada, cuma tuh, ya nunggu garong kain mah emak. Pakaian, salomari nusi benar. Di jadwalan. Jadi sesudah itu si arwahnya nggak datang lagi, Mak? Enggak, Itu selain dari korin berarti itu korin berarti ya, Korin biasanya. selain dari korin tersebut meminta pakaian. Nah terus itu ada lagi nggak yang korin misalkan nggak terima gitu, beliau kepengen maksudnya hidup lagi. Beliau itu seolah-olah gimana ya, menolak Penasaran gitu ya. menolak meninggal lah. Seolah-olah beliau itu pengen minta tolong sama Mama biar hidup kembali. Pernah nggak ada yang kayak gitu? ada. Gimana Mak? Sukma, ada. Orang sini ngumara di Sumedang. Jangan disebutin namanya, Mak. Ya. Ke sini udah 3 tahun dia teriak-teriak nangis.
di jalan raya kena bus, truk, mobil gandengan. Aku pengen pulang katanya. Oh, yang ditabrak Meninggal. Bukan, korinnya. udah dikum di situ, Oh, udah dikubur. udah 3 tahun. Oh. Aku pengen pulang katanya, nggak mau di sini panas. Terus manggil kiai 9 orang, dibuka, dipindahin. Oh. Nggak boleh disebut namanya itu. Jangan. Jangan. Berarti maksudnya kuburan tersebut ada di bawah jalan raya atau gimana? Iya di kota. Oh, di kota. Datangnya lewat emak. Iya, Hmm. anak yang paling pertama itu. Berarti itu minta dipindahin Iya, kuburannya. panas aku. Udah 3 tahun masih buleger nak. Dulunya itu pernah dimandikan sama emak berarti. Enggak, enggak sama kiai. Maaf ya itu benar orang Sumedang. Dari Sumedang. Dari Sumedang. Berarti emak ini bisa dibilang apa namanya ya? Banyak arwah-arwah atau korin-korin yang sengaja meminta disampaikan atau minta tolong ke emak untuk disampaikan ke keluarganya, mungkin seperti itu ya. Iya, Kalau misalkan disengaja mah itu nggak bisa atau itu mah kebetulan saja, Mak? iya kalau datang mah bisa, kalau nggak datang mah nggak bisa nak. Kan arwah, Oh, berarti itu mah arwah nak. dia yang datang sendiri, bukan dipanggil sama emak berarti ya? Bukan, Hmm. datang sendiri. Aku minta tolong, tapi nama emak lagi kecil dipanggil sama dia. Itu yang minta baju juga salin, manggil nama emak lagi kecil. Nir katanya. Nama ini kan yang namanya orang tua zaman dulunya, mungkin kan termasuk emak juga ini kan mempunyai banyak sekali ilmu kesaktian ya. Nah, itu kalau misalkan satu aja misalkan Mas sebutkan contoh ada orang yang datang ke sini pengen pengasihan, pengen mukanya atau wajahnya terlihat cantik atau ganteng. Itu syaratnya dari mulai syaratnya apa aja, ritualnya apa aja, boleh emak paparkan nggak di sini gitu. Biar orang-orang wah yang namanya mungkin sebagian orang nggak wah kayak gitu kok masih percaya kayak gitu. Ya, ini kan yang Kebanyakan namanya enggak. juga apa namanya kalau kultur Indonesia itu apa namanya? Ikhtiar. Bukan ikhtiar, apa namanya? Ya kayak gitulah budaya Indonesia apa namanya kalau disebutnya kalau ada sesajen itu namanya apa sih? Ya lupa lagi namanya. Kayak gitu aja lah. Ini itu boleh nggak disebutkan caranya gimana seperti apa gitu. Ini buat pengetahuan saja gitu. enggak, cuman bunga melati 7 helai, Hah? dikum pakai air putih, pakai gula merah, terus diminum, dikunyah sampai ditelan sama bunga mawar. Bunga mawar yang merah, bukan yang putih. Dimakan. Iya, Itu habis dijampai sama emak berarti. iya. Dikasih asihan. Enggak apa-apa lagi. Mam. Kalau perempuan ya, udah mau umur berapa tahun kayak udah tua. Ini contohnya ya ada orang Banten, namanya Kiki, diisi mukanya 5 biji. Yang isinya tuh orang Cirebon, udah meninggal. Kamu ngeruksak itu laki-laki yang lain, yang lagi rumah tangga, itu di muka kamu mau dibuang, cek mata. Langsung kuma dibuang, digini, tak aja. Sama emak. Pakai dahan kelor yang udah kering, yang udah di puasaan 3 hari 3 malam. Nah, langsung keluar rajang 5 segede-gede gitu. Udah kena darah, udah hitam. Niki buang ke WC. Berarti kalau misalkan datang ke emak di sini nggak usah puasa ya, Mak? Emak yang puasa. Oh, jadi kalau yang minta itu terima beres aja? Orang sekarang mah, aduh puasa 3 hari 3 malam mana mau. Pengen yang instan aja ya? Mana mau. Tapi mama nggak kayak orang-orang, oh mama sekarang barangkali udah kaya kalau ditekuk uang. Segini minta 10 juta, 5 juta, enggak mama. Berarti Mak tarifnya berapa, Mak? Enggak tarif-tarifan mama. Saya dikasih Iya. aja. Iya. Nggak segitu juta, enggak. Enggak. Ya mungkin selain dari tadi cerita Maisah yang katanya sering sekali berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal, karena kan Maisah ini merupakan seorang tukang pemandi jenazah ya Maya. Iya. Tapi khususnya perempuan. Kalau laki-laki Iya. mah khusus laki-laki berarti. Ada satu laki-laki mau dibanding sama emak. Oh.
Maksudnya dia yang Gimana minta. Pak RT nggak mau sama siapa. Itu kalau yang mandiin emak kan laki-laki. Berarti kan emak lihat semua, gimana berarti perasaannya? Perempuan gitu nak, Oh, yang misalkan- dimandiin sama emak. Oh, Itu kan nggak mau katanya. Tangannya gini-gini terus, siapanya? nggak bisa diem. Arwahnya. Oh, yang orang yang meninggalnya. Udah, Oh, jenazahnya. Jenazahnya minta dimandiin sendiri. Minta mandi sendiri. iya. Nggak mau katanya. Udah seminggu dia maaf ya, takut nggak kalau pulang malam. Dipanggul harimau. Mayit. Oh, mayit. Barangkali dianya guru dan Oh, gini-gini terus. Tangan kiri dipegang sama si Ipoy. Kalau nggak percaya tanya si Ipoy lah ke sana. ya mungkin nanti nanya sama Ipo ya, nanti mampir insya Allah. Nggak mau saya katanya. Ya mungkin selain dari Maisa tadi sering sekali memandikan orang-orang yang sudah meninggal, beliau juga katanya mempunyai pengalaman lagi. Waktu kemarin katanya Maisa ini berubah wujud lagi menjadi ular lagi ya Maya. Ular. Ya mungkin nanti ceritanya di video selanjutnya aja. Mungkin untuk teman-teman yang selalu menyaksikan menonton video kami, channel-channel kami, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan semoga teman-teman Kayaknya semuanya Robi tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nampak Ya motor. Rabbal alamin. Oke, Mak, terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya buat kami dan tentunya penonton Itu yang bawa lagi duit teh kemana? menonton video saya. Semoga Mas selalu diberikan kesehatan ya, Mak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.